Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara Breaking News PGSD UNJ bersama saya Anissa. Meletusnya Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 menyisakan duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang kehilangan sanak saudara, tempat tinggal dan juga harta bendanya. Duka mendalam tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tapi juga dirasakan oleh hewan-hewan yang tinggal di lokasi kejadian. Salah satunya adalah Nemo, anjing mix herder yang setia menunggu tuannya di area terdampak erupsi Gunung Semeru. Anjing bernama Nemo tersebut dilaporkan telah 12 hari berada di area terdampak di Dusun Curakobokan, Desa Supiturang Pranojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengetahui kondisi lebih lengkapnya, kita akan beralih ke rekan saya Aini yang akan menceritakan kondisi di Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana Aini? Iya Nisa, jadi anjing yang bernama Nemo ini dilaporkan telah berada di daerah terdampak selama 12 hari, yaitu di daerah Dusun Curakobokan, Desa Supiturang Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Karena tim kita belum ada yang berhasil untuk menuju ke TKP, jadi berikut ada tayangan dari dokumentasi milik Animal Hope Shelter yang sedang berada di Gunung Semeru. Seekor anjing berjenis mix herder ini menunjukkan kesetiaannya kepada pemiliknya atau majikannya dengan cara bertahan di depan rumah milik majikannya itu. Selama 12 hari, anjing ini berkeliling ke sudut-sudut perkampungan yang sedang berada dalam zona merah. Keberadaan Nemo ini pertama kali ditemukan oleh tim SAT Baret Nasdem saat mereka sedang menyelusuri daerah dusun ini saat mencari korban-korban erupsi. Nemo ini diduga sedang menunggu tuannya karena ia berada tepat di depan rumah pemiliknya. Karena biasanya Nemo ini adalah penjaga kebun milik pemiliknya, dia tidak mau beranjak pergi dari desa itu karena ia sedang menunggu tuannya kembali. Selama 12 hari itu, Nemo bertahan hidup dengan cara memakan sisa-sisa nasi bungkus daripada relawan, karena Nemo sendiri agak sulit untuk dievakuasi. Saat pertama kali ditemukan oleh relawan pada hari ke-10 sebelum Nemo dievakuasi, Nemo menunjukkan isyarat-isyarat minta diikuti. Seperti misalkan ia jalan ke sudut perkampungan, tapi ia selalu menggonggong. Kemudian ada relawan yang mengerti bahasa anjing tersebut, maka relawan tersebut mengikutinya hingga ke sudut-sudut perkampungan. Nah, pada saat menemukan gundukan abu vulkanik, Nemo semakin menggonggong. Kemudian para relawan pun berusaha menggali gundukan abu vulkanik tersebut. Nah, setelah digali, ternyata terdapat 3 mayat di dalam gundukan abu vulkanik tersebut. Nah, karena Nemo tersebut pintar untuk mencari korban-korban erupsi, maka Nemo selalu dilibatkan dalam kegiatan pencarian korban-korban erupsi. Berikut yang dapat saya informasikan, saya kembalikan kepada Anissa. Terima kasih Aini atas informasi yang telah disampaikan. Kami akan menantikan perkembangan informasi selanjutnya. Kita akan beralih ke berita selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rifatunisa. Baik, terima kasih Anissa. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Rifatunisa. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kondisi terkini banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Jakarta. Hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta minggu siang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga terpaksa harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut warga di sekitar, banjir ini merupakan yang berbeda dari biasanya. Karena setiba turun hujan, air langsung menggenang dengan cepat. Arus lalu lintas di kawasan tersebut, banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Di Jalan Raya Ciledug Raya, tepat di depan Seskual, Jakarta Selatan, banjir setinggi 60 cm ini membuat pengendara roda 2 dan 4 tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan ruas jalan dialihkan ke jalan panjang minggu siang. Sementara itu, kendaraan mobil yang tidak dapat melintas ke arah Jalan Raya Ciledug dialihkan ke jalan panjang agar untuk menghindari kemacetan. Guna mengurangi banjir, petugas menyerahkan 1 alat pompa air untuk menyedot banjir di sekitar
Jalan Raya Ciledug. Akibat banjir ini membuat kemacetan kendaraan di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, akibatnya banyak kendaraan yang mogok. Kita ke Kalimampang, kawasan Kemang, sudah ada produser lapangan, Nanang Baidui. Selamat pagi, Nanang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana? Saya bisa melihat tampaknya banjir sudah menerjang wilayah Kemang, Nanang. Oh iya, selamat sore Riva. Sebagaimana yang tadi sudah Riva sebutkan dan juga mungkin Riva lihat tepat di belakang saya ini merupakan daerah Pondokarya yang berada di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Merupakan kawasan yang kemudian kita bisa katakan di bantaran Kalimampang, yang kemudian luapan ini di pintu air Petogogan. Kalau tadi berdasarkan informasi yang sudah kami himpun, warga-warga sekitar ataupun di komplek enggan untuk dievakuasi karena air saat ini masih sekitar 100 cm, atau kemudian bisa kita simpulkan warga sudah biasa dengan adanya fenomena banjir ini. Tetapi demikian, memang sebelum ada banjir yang tinggi ini mobil-mobil sudah dipindahkan ke pinggiran jalan raya yang kalau bisa kita bayangkan begitu ini lebih sekitar ruas dari menuju Tendean Walter, Mangun Sidi. Jadi bisa dipastikan Riva begitu kondisinya untuk dari kawasan Tendean menuju Walter Mangun Sidi ini. Berdasarkan juga informasi yang kami dapatkan, saat ini ada sekitar 50 petugas begitu yang siap siaga jika kemudian curah hujan ini kembali meningkat, dan juga warga yang saat ini masih memilih untuk dalam rumah untuk meminta dievakuasi sendiri masih disiapkan begitu. Tadi banjir yang diselingi sebagaimana yang Anda lihat ini sejak jam 2 siang, dan juga kami masih menunggu begitu Riva, karena sebagaimana dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, banjir ini akan surut dalam waktu hitungan jam. Jadi sekitar jam 8 malam atau jam 9 malam kami sendiri masih melihat bagaimana apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Gubernur itu dampaknya seperti apa. Nanang, Anda mengatakan bahwa warga di sana sudah terbiasa ketika banjir menerjang. Tapi jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya, apakah kemudian Anda sempat bertanya kepada warga di sana, apakah banjir kali ini datang lebih cepat dibandingkan dengan biasanya? Hai Riva, berdasarkan informasi yang kami terima, karena tingginya ini sekitar 1 cm atau sekitar betis orang dewasa ini merupakan tinggi yang menurut mereka masih kisaran normal. Begitu walaupun kemudian jika kita bandingkan dengan banjir awal tahun 2020 ataupun banjir nanti yang kemudian diprediksikan, biasanya berdasarkan asumsi warga. Begitu sekitar bulan Januari atau Februari yang curah hujannya yang cukup tinggi, kemudian lebih diwaspadai lagi. Kita masih melihat Riva seberapa lama, karena kemudian warga sendiri masih mengingat janjinya gubernur yang mengatakan sekitar 6 jam banjir akan surut. Cukup Riva. Baik, terima kasih produser lapangan Nanang Baidui atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang akan dibawakan oleh Winda. Baik, terima kasih Riva Tunisa. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Yulia Fitriani. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke kondisi terkini gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Gempa ini terjadi pada hari Selasa 14 Desember 2021 sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa ini berpusat di 113 km dari Larantuka, NTT. Pusat gempa yang berada di lepas pantai memiliki kedalaman 10 km. BMKG menyatakan ada potensi tsunami akibat gempa ini. Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara menjadi daerah yang diminta untuk waspada. Untuk mengetahui berita lebih lengkapnya, kita akan beralih ke rekan saya, Winda Nuraini, yang saat ini berada di Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Winda. Sudah bisa mendengar suara saya di studio? Iya, Yulia, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini terkait dampak dari gempa yang bermagnitudo 7,4 ini? Baik, saat ini saya melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, telah terjadi guncangan yang cukup kuat dengan durasi sekitar 15-20 detik. Gempa ini membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Tak hanya itu, warga juga sempat tiarap di tanah lantaran terkejut.
Ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian pasca gempa bermagnitudo 7,4. Mereka belum kembali lantaran khawatir adanya gempa susulan. Gempa tersebut sempat membuat air laut naik setinggi 0,07 meter. Menurut data yang kami dapatkan, ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yang memang terkena dampak cukup besar akibat gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Antara lain, di wilayah Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bone, yang cukup merasakan gempa bermagnitudo 7,4 ini. Baik Winda, apakah ada informasi terkait penanganan yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi gempa susulan di NTT ini? Iya Yulia, dari informasi BMKG yang saya dapatkan, masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai dihimbau untuk menjauhi wilayah pesisir pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi sampai pihak dari BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa wilayah tersebut sudah tidak berpotensi tsunami dan tidak berpotensi gempa susulan. BPBD dan aparat setempat juga meminta warga untuk terus bersiaga dan waspada terkait gempa susulan yang akan terjadi, sehingga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu Yulia. Baik, terima kasih Winda Nuraini atas informasi yang telah disampaikan. Kami akan menantikan perkembangan informasi selanjutnya. Terima kasih Winda Nuraini untuk informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang akan dibawakan oleh Nabila. Baik, terima kasih Yulia Fitriani. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Nabila Nur Alifah. Pemirsa, intensitas hujan yang cukup tinggi pada kemarin sore membuat area loading dock atau akses pintu masuk para pekerja dan karyawan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm menggenangi area loading dock Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore kemarin. Petugas PKPPK atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran segera mengkerahkan peralatan untuk menyedot genangan air. 4 mobil pompa air dikerahkan. Banjir terjadi setelah intensitas hujan yang cukup tinggi mengguyur wilayah Tangerang selama 2 jam. Meski banjir menggenangi area loading dock, pemirsa, kegiatan penumpang dan penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tidak terganggu. Lalu, bagaimana kondisi pagi ini di Bandara Soekarno-Hatta? Sudah ada rekan kami di sana, Nurtika Desi. Desi, ada informasi mengenai banjir di kawasan Bandara Soekarno-Hatta bahkan sampai masuk ke area dalam. Bagaimana kondisinya hingga hari ini? Ya, selamat pagi Nabila dan juga pemirsa. Memang betul kemarin sore sempat terjadi banjir di area locking down ini merupakan pintu keluar masuk para pekerja ataupun pegawai yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya yang ada di Terminal 3. Banjir ini terjadi karena memang curah hujan yang cukup tinggi yang mengguyur wilayah ini sekitar 2 jam pada kemarin sore, sehingga mengakibatkan banjir di area locking down dengan ketinggian 50 cm hingga 70 cm. Bahkan ada 3 unit mobil kemarin sore yang berada di parkir atau parkir di area locking down yang ikut terendam banjir. Namun kondisinya terakhir kami mengupdate informasinya kepada pihak bandara, banjir ini sudah bisa teratasi oleh petugas PKPPK atau Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan juga Pemadam Kebakaran yang mengarahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk membantu proses penyedotan air banjir yang sempat menggenangi area lockdown di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin sore pada saat banjir memang pekerja ini kemudian harus menggunakan akses pintu masuk keberangkatan penumpang untuk bisa melakukan aktivitasnya. Namun kondisi banjir ini sebenarnya tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan penumpang secara keseluruhan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi banjir ini sudah bisa teratasi di area locking down Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Nabila. Baik, terima kasih Nurtika Desi atas informasi dan laporan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik pemirsa, berita mengenai banjir di Bandara Soekarno-Hatta tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.